Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesekali dipakai jasanya gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama, memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orangnya ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia, Syu'bah ini ayahnya kepala suku Thaqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar. Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sebelah Taif. Ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaykis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaykis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya, waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan 1 orang Mughirah dari suku Thaqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaykis kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah nggak dikasih sama Muqaykis hadiah nih. Dia heran, kenapa nggak dikasih? Dia tanya teman-temannya 13 orang, kenapa kalian semua dikasih, yang nggak dikasih? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar. Gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang Badui gitu kan. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu nggak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman sekalian, untuk terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah, Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin, banyak suku-suku Arab yang masih benci. Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang beberapa beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umrah. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikuti sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya, saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu, tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir, lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi melewati padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba. Nabi coba dorong, nggak mau. Sahabat dorong, nggak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy nggak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan. Kok nggak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah nggak mau, tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3.000, melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwah, ya, Ats-Tsaqafi. Urwah ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut, gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwah datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi, dan Urwah ini ahli perang, ahli negosiasi, dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang, kalau mereka tidak emosi berarti datang umrah, karena ini pakai ihram tapi bawa pedang, ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwah datang pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwah ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, datanglah Urwah, lalu Urwah sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itulah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang, tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah nggak kenal nih.
Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya berdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri. Sampai memar. Kata Urwah, hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, kau tidak kenal dia? Kata Urwah, tidak tentunya. Ini ponakanmu, Al-Mughirah. Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, kamu orangnya. Nanti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu. Gitu. Ya, ponakan, dimandikan waktu kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi, waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembaliin sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk, mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Thaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang, lebih baik bayar saja diahnya 13 orang itu, bayarin dendahnya. Waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh. Ya, dendahnya, diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu. Kata Mughirah, walaupun kau sudah bayarin saya, ini Rasulullah, nggak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu. Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW.